saja dalam kondisi seperti ini memang kondisi LPI pun harus kami perhatikan sehingga kami melakukan semacam evaluasi sampai seberapa besar LPI mampu untuk melakukan semacam relaksasi kepada debiturnya. Dampaknya cukup ada dan kami melihat walaupun sifatnya relaksasi tetapi karena yang diberikan relaksasi itu adalah prinsipal sehingga itu lebih berpengaruh kepada cash flow daripada LPI. Dan jumlahnya tidak terlalu besar, artinya secara jumlah dibandingkan total portofolio LPI masih bisa kita manage. Yang penting kami menjaga supaya likuiditas LPI bisa terjaga dengan baik. Saya kira itu yang akan kami lakukan. Ya, Pak James, kalau kita mempertimbangkan kondisi sumber dana eksternal yang dimiliki oleh LPI, kemudian juga memperhitungkan cost of fund yang harus ditanggung oleh LPI di masa pandemi seperti ini, tren suku bunga pembiayaan di LPI akan seberapa jauh bergeser atau mengalami adjustment sih Pak James? Terima kasih Mas Harun. Jadi ini kalau kita lihat LPI ini sumber dananya, kami sebagai informasi kami tidak bisa menerima dana pihak ketiga dalam arti dana masyarakat. Tetapi kami melakukan pendanaan kami berasal dari 3 sumber. Yang pertama adalah dana yang berasal dari counterparty kami, Bank Exim Bank dari beberapa mancanegara yang secara reguler memberikan kami fasilitas pembiayaan untuk mendorong ekspor mereka ke negara mereka. Jadi misalnya China Exim Bank kepada kreditur atau kepada eksporternya mereka atau importer dari Indonesia atau eksporter dari Indonesia, mereka memberikan fasilitas pembiayaan dengan bunga yang berdasarkan cyber base, cukup murah, cukup baik dan jangka waktunya cukup panjang. Rata-rata mereka memberikan 3-5 tahun. Itu cyber base. Kemudian yang kedua, beberapa bank koresponden memberikan juga fasilitas trade finance untuk pembiayaan LC dalam bentuk diskonto wesel dan sebagainya. Baru yang ketiga adalah komersial atau pinjaman antar bank atau penerbitan obligasi yang suku bunganya tentu saja mengikuti harga pasar. Nah, dari 3 sumber dana tadi memang 2/3 kurang lebih dananya relatif stabil karena itu berasal dari multilateral agency dan trade finance. Yang agak berfluktuasi memang di komersial. Sehingga kami mencoba melock in suku bunganya dengan menerbitkan obligasi yang berjangka panjang atau berdurasi cukup panjang. Ini yang saya kira yang perlu kita lakukan supaya fungsi LPI di dalam mendorong pembiayaan ekspor nasional itu bisa berjalan dengan baik dan kita dapat membantu pemerintah di dalam pemulihan ekonomi nasional.